Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, ketemu lagi. Kali ini saya mau berbagi mengatasi masalah. Nah, ya motor Swan ini punya masalah ya, punya kendala, yaitu kemarin itu kan starternya bermasalah. Dulu saya ganti dan kebetulan gantinya itu di bengkel ya, jadi maksud saya sekalian saya beli one way nya di bengkel terus dipasang sekalian ya. Nah, tapi yang terjadi setelah diganti one way nya, kok mesinnya jadi kasar gitu, jadi agak klotok-klotok, jadi bunyi bunyi kasar lah bagian CVT nya gitu. Ini ada yang aneh kan ya. Jadi ini ada beberapa kemungkinan ya, karena ini habis ganti one way, jadinya pasti masalahnya di sekitar one way. Ini kemungkinan orang bengkelnya salah pasang, atau ada yang nggak dipasang, atau ada sesuatu yang kurang lah istilahnya, atau ada yang nggak beres lah di saat penggantian one way itu. Jadi kita cek langsung aja ya nanti kayak gimana. Nah, ini teman-teman bisa dengerin ya bunyi kelotok-kelotoknya seperti apa. Dengeran ya, kenceng banget kelotok-kelotoknya bagian area sini nih. Ada yang nggak beres. Kalau digas sekalian saya bikin konten sekalian bongkar. Ini bautnya udah saya lepas, tinggal nyopot aja sama buka rumah roller aja ya. Oke, kita langsung eksekusi ya. Oh ya teman-teman, kalau mau buka CVT, kalau yang belum pernah ya, depan sama puli belakang ini harus hati-hati ya, karena ini asnya rawan banget yang namanya aus. Itu masalah utama yang punya Xeon, rata-rata seperti itu, rata-rata aus. Kalau sudah aus ini repotnya itu kadang bisa di senai juga kadang nggak awet, ada yang sampai turun ganti as atau di bubut asnya ya. Ini juga asnya, tapi yang paling parah yang depan, jadi hati-hati ya, pakai perasaan jangan main kasar. Nah, ini kalau bunyinya bukan dari dalam one way, itu biasanya slide-nya juga bisa ya, slide-nya ini kendor, slide ini kalau dari sini aja. Cuman kalau kemarin kan masalahnya sebelum ganti one way itu normal, ini setelah ganti one way kok malah bunyinya seperti tadi. Nah, ini sumber masalahnya. Kenapa bermasalah? Ini bukan bawaannya bro, ini bukan punya Xeon nggak kayak gini ya. Ini nggak tahu nih punya Mio apa nih, Mio J atau apa itu, atau Mio GT kalau nggak salah nih. Kalau nggak Mio J, Mio GT nih. Ini bentuknya beda ya sama Xeon ya. Ini jelas bukan punya Xeon, ini punya Mio J, artinya ini disubstitusi sama bengkelnya. Jadi bengkelnya itu kan bilangnya kemarin ori bawaannya ya, ternyata ini bukan. Xeon itu nggak kayak gini, ini bukan. Ntar saya liatin yang bekas aslinya ya. Nah, ini dia, ini bekasnya seperti ini, beda ya, beda. Ini tuh kenceng, nggak ada oblak-oblak. Tapi kalau ini kita lihat ya, nah ini nih ada apa namanya, ada ring ya, ring betul. Kalau masang jangan lupa ya, di sini ada ringnya, ring penahan, jangan lupa, jangan sampai ketinggalan kalau masang sendiri ya. Nah, ini di sini juga ada ringnya juga ya.
Jangan lupa, nah ini ring penahan nanti fungsinya buat nahan ini sini. Kita cek juga ya bearing ini apa namanya, gear start ya, masih oke, masih bagus, muter kenceng. Oke, kita biar nggak lupa ringnya ini pasang dulu ya di sini, stay. Oke, jangan, biar nggak ketinggalan. Oke, ini dia, ini kenapa bisa bikin kocak, kenapa suaranya kotok-kotok ya. Ini terus ban bawaannya nih ngawur ini bengkelnya. Ini kalau yang kocak kan cuman pelornya doang, pelornya. Kalau ini sama juga ya, ini nggak pakai per, kayak pakai platnya di apa namanya, di bengkok-bengkokin gitu, jadi bukan pakai per. Ini juga sama, cuman bedanya tuh di sini ya, ini kayak plus. Nah ini kocak, nah ini yang bikin kotok-kotok. Nanti kita coba dulu ya, kita tes. Kalau memang pakai ornya bunyi berarti ada something yang lain, cuman kalau udah hilang berarti fix ini ya, penyakitnya ya. Ya, jangan lupa ring lagi. Hilang ya bunyinya, udah nggak kotok-kotok tadi. Ini kondisi dibuka loh ya, cover BBT nya udah halus, hilang. Berarti betul ini biang keroknya. Pelajaran juga ya buat teman-teman, kalau mau ganti one way itu sebaiknya teman-teman lihat juga ini peruntukannya memang bener-bener punya seon atau enggak. Kalau seperti ini dapat bengkel yang asal masang asal sama posisi gearnya, jadi ya seperti ini. Jadi tips dari saya sih, sebelum mengganti ya, teman-teman harus tahu wujud aslinya dulu one way seon itu seperti apa. Jadi ketika di bengkel atau mau beli online itu teman-teman tahu bentuk aslinya itu seperti apa. Jadi kalau mau ke bengkel offline ya, bengkel biasa mau ganti, lihat dulu barangnya. Ini juga kesalahan saya nggak ngelihat dulu partnya yang mau dipasang, jadi asal percaya kalau itu one way bener-bener punya seon, dan ternyata yang dipasang malah punya, nggak tahu nih, punya Mio GT atau Mio J ya, saya nggak tahu. Cuman ini yang bikin suara mesin saya jadi kasar. Nah kalau udah begini, udah terlanjur, teman-teman bisa komplain ke bengkelnya, itu jalan pertama. Tapi kalau udah terlanjur lama atau nggak ada bukti lain ya, teman-teman tetap harus ganti one way nya ini, seperti itu ya. Jadi jangan lupa dicek dulu ya bentuknya seperti apa spare partnya, baru setelah itu bisa dipasang. Oke, itu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat, bisa buat referensi. Jangan lupa subscribe ya channel Minjaro, info seputar sepeda motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.